Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Budiarti dengan NIM A1B022288 kelas F Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan pengertian hukum dan tujuan hukum serta korelasinya dalam ekonomi. Pengertian sumber dan tujuan hukum. Sumber hukum atau sering disebut dengan dasar hukum, landasan hukum atau payung hukum adalah aturan yang menjadi dasar sah bagi tindakan hukum yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebiasaan yang diakui secara hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber hukum adalah bahan yang digunakan pengabdian dan mengambil keputusan, termasuk undang-undang, jurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan. Contohnya seperti aturan lalu lintas, larangan membuang sampah, dan peraturan sekolah. Adapun sanksi bagi orang yang melanggar hukum diantaranya yaitu sanksi pidana, perdata, dan sanksi administrasi. Jadi norma hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat sehingga setiap individu diharapkan untuk mematuhi demi kebaikan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian hukum menurut E.M. Myers. Jadi, pengertian hukum menurut E.M. Myers ini adalah seperangkat aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, tujuan hukum mencakup yang pertama menciptakan ketertiban. Hukum membantu menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Yang kedua, menegakkan keadilan. Hukum berperan dalam memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dipatuhi. Dan yang ketiga itu memberikan kepastian hukum. Hukum menyediakan pedoman yang jelas untuk mengatur hubungan antar individu. Selanjutnya, menjaga ketertiban sosial dan ekonomi. Hukum berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hukum ini memiliki korelasi yang signifikan dengan aktivitas ekonomi saat ini. Hukum berfungsi sebagai kerangka yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Adapun peran hukum dalam konteks ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan hak kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur hak cipta, paten, dan merek dagangan memberikan perlindungan terhadap inovasi. Hukum ini penting karena inovasi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan produk dan layanan baru yang dapat dipasarkan. Yang kedua, kontrak. Hukum perjanjian memastikan bahwa hubungan bisnis antara pihak yang terlibat berjalan dengan baik, memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk transaksi. Hal ini mengurangi resiko yang meningkatkan kepercayaan dalam berbisnis. Yang ketiga itu ada persaingan usaha. Jadi di sini tuh hukum persaingan usaha menjaga pasar tetap adil dengan mencegah praktik monopoli dan oligopoli. Hukum ini melindungi konsumen untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pilihan yang lebih baik dan harga yang kompetitif. Selanjutnya yang keempat adalah perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen menjamin hak-hak konsumen sehingga mereka tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil. Poin ini penting untuk membangun kepercayaan dalam pasar. Yang terakhir itu ada perbankan dan keuangan. Hukum yang mengatur lembaga keuangan menjaga integritas sistem keuangan. Ini penting untuk mencegah krisis keuangan dan pelindungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, secara keseluruhannya, hukum berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi yang sehat antar berbagai perilaku ekonomi yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Memahami sumber dan tujuan hukum sangat penting, terutama dalam konteks ekonomi yang terus berkembang. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.